Halo teman-teman semua. Selamat datang di channel Jihan Putri Echa. Hari ini, kita akan membahas hal-hal sederhana yang bisa mengubah hidupmu menjadi lebih baik. Tempat di mana kita berbagi inspirasi, motivasi, dan nasihat untuk menjadikan hidup lebih bermakna. Hidup memang tidak selalu mudah, tapi dengan langkah yang tepat, kita bisa melewati setiap tantangan. Di sini, kami percaya bahwa setiap orang punya potensi besar untuk tumbuh dan berkembang. Mari bersama-sama belajar, menemukan semangat baru, dan membangun kebiasaan positif yang akan membawa kita menuju kesuksesan. Jangan lupa, subscribe dan nyalakan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan pesan-pesan bermakna dari kami. Selamat menikmati, dan semoga hari ini penuh berkah untukmu. Bagaimana jika saya bilang bahwa persahabatan bisa jadi pisau bermata dua yang bisa membangun atau menghancurkan seseorang? Wah, itu pernyataan yang cukup kontroversial. Bisa dijelaskan lebih lanjut? Nah, cerita kita hari ini tentang dua sahabat, Rico dan Andy. Mereka tumbuh bersama sejak kecil, tapi seiring waktu, Andy berubah jadi sosok yang egois dan selalu merasa benar. Ini mengingatkan kita bahwa persahabatan itu dinamis, bisa berubah seiring waktu, siswa terbaik. Sementara Andy, ya gitu-gitu aja, stagnan. Wah, itu sih contoh nyata kalau diam itu emas ya. Tapi apa Andy akhirnya sadar sama kesalahannya? Ini dia yang bikin cerita ini menarik. Suatu hari, Andy datang ke kampus Rico. Ternyata dia lagi kesulitan finansial dan minta bantuan. Dan tahu nggak, Rico yang udah sukses dengan tulus membantu Andy. Serius? Rico baik banget. Padahal dulu dia diremehkan habis-habisan sama Andy. Iya, dan yang lebih keren lagi, kebaikan Rico ini bikin Andy sadar. Dia minta maaf atas perilakunya yang lalu dan berjanji untuk berubah. Wow, itu sih bener-bener plot twist yang nggak terduga. Jadi, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini? Well, ada beberapa poin penting nih. Pertama, kesombongan dan egoisme itu cuma akan membawa kita ke jurang kegagalan. Kedua, kerja keras, kesabaran, dan ketenangan adalah kunci untuk mencapai kesuksesan. Setuju banget. Dan yang ketiga, persahabatan sejati itu nggak pernah memandang kekurangan, tapi justru saling mendukung ya. Tepat sekali. Oh, dan satu lagi yang penting, mengakui kesalahan dan meminta maaf itu langkah pertama menuju perubahan yang positif. Nah, itu dia. Jadi intinya, kita harus jadi sahabat yang suportif dan nggak takut untuk introspeksi diri ya. Yup, you got it. Dan yang menarik, cerita ini sebenarnya mencerminkan realitas kehidupan kita sehari-hari loh. Coba deh kita refleksikan. Pasti kita pernah mengalami situasi seperti Rico atau Andy. Bener juga. Kadang kita bisa jadi Rico yang sabar, tapi kadang juga bisa jadi Andy yang egois tanpa sadar. Exactly. Makanya, penting banget buat kita selalu introspeksi dan berusaha jadi versi terbaik dari diri kita. Apalagi dalam persahabatan, kita harus bisa saling mengingatkan dengan cara yang baik. Tapi, kadang kan sulit juga ya buat negur teman yang mulai berubah jadi toxic. Ada tips nggak sih buat menghadapi situasi kayak gini? Good question. Nah, kuncinya adalah komunikasi yang jujur tapi tetap penuh empati. Coba ajak ngobrol empat mata, ungkapkan perasaan kita tanpa menyalahkan. Misalnya, aku merasa sedih ketika kamu bilang begitu, Sylvia. Bukan, kamu jahat banget sih. Oh, I see. Jadi fokusnya ke perasaan kita, bukan menyerang orangnya ya? Yap, betul banget. Dan satu lagi nih, penting banget buat kita nggak lupa sama value diri sendiri. Kayak Rico yang tetap fokus sama tujuannya meskipun Andy meremehkan dia. Wah, iya ya. Jadi intinya, jaga diri sendiri dulu, baru bisa jaga persahabatan dengan baik. Exactly. Dan yang nggak kalah penting, kita juga harus bisa memaafkan. Kayak Rico yang masih mau bantu Andy meskipun dulu disakiti. Tapi ingat ya, memaafkan bukan berarti harus lupa atau membiarkan diri kita disakiti lagi. Itu sih benar-benar wisdom banget ya. Tapi gimana caranya supaya kita bisa memaafkan, tapi tetap jaga boundaries? Nah, itu dia. Kuncinya adalah komunikasi yang jelas. Misalnya, aku sudah memaafkanmu, tapi aku butuh waktu untuk membangun kepercayaan lagi. Mari kita mulai pelan-pelan. Dengan begitu, kita bisa memberi kesempatan kedua tanpa mengorbankan diri sendiri.
gitu. Jadi intinya memaafkan itu proses ya, bukan kejadian sekali jadi. Tepat sekali. Dan ngomong-ngomong soal proses, persahabatan itu sendiri juga sebuah proses yang panjang. Ada pasang surutnya, ada konfliknya, tapi justru itu yang bikin persahabatan jadi kuat dan bermakna. Wah, bener banget tuh. Jadi ingat quote yang bilang, sahabat sejati adalah mereka yang berjalan masuk ketika yang lain berjalan keluar. Oh ya, itu quote-nya Walter Winchell kan? Bagus banget tuh. Dan itu persis seperti yang dilakukan Rico. Dia tetap ada untuk Andy meskipun Andy pernah menyakitinya. Iya, itu sih benar-benar contoh persahabatan sejati ya. Betul banget. Dan akhirnya, cerita Rico dan Andy ini ngajarin kita bahwa persahabatan itu bukan cuma soal having fun bareng, tapi juga tentang growth bareng. Kadang kita bisa jadi Rico yang mendukung, kadang kita bisa jadi Andy yang butuh dukungan. Jadi intinya, persahabatan itu tentang saling melengkapi dan membantu satu sama lain untuk jadi versi terbaik dari diri kita ya. Exactly. Dan itulah yang bikin persahabatan jadi sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita. So, buat semua Gen F-mers di luar sana, yuk kita jaga persahabatan kita, saling support, dan jadi sahabat yang baik. Setuju banget. Dan jangan lupa, kalau ada masalah dalam persahabatan, jangan langsung nyerah. Komunikasi yang baik dan kemauan untuk berubah bisa jadi kunci untuk memperbaiki hubungan, seperti Rico dan Andy. Well said. Akhir kata, mari kita selalu ingat bahwa persahabatan itu seperti tanaman. Perlu dirawat, diberi pupuk, dan kadang-kadang perlu dipangkas, supaya bisa tumbuh lebih kuat dan indah. Wah, analoginya bagus banget tuh. Thanks. Nah, semoga cerita Rico dan Andy ini bisa jadi inspirasi buat kita semua untuk terus menjaga dan menumbuhkan persahabatan yang positif ya Gen F-mers.